Kita bertemu lagi di pertemuan kedua, modul 2.1 sampai dengan modul 2.3. Pada kesempatan ini, modul 2.1 akan mendiskusikan mengenai definisi kepemimpinan. Apa definisi kepemimpinan? Kalau kita baca beberapa literatur, mungkin literatur ilmiah ataupun populer, maka kita akan banyak menemukan referensi yang cukup berbeda, bahkan bisa dibilang tidak konsisten. Nah, apakah itu hal yang wajar untuk bisa memahami kepemimpinan? Apakah hal itu cukup diterima, gitu ya? Nah, pada dasarnya kepemimpinan tidak ada satu definisi yang jelas yang kemudian menjadi acuan bagi semua orang. Alasannya adalah karena kepemimpinan itu tumbuh, berkembang, dan berproses dan dibentuk oleh kondisi dan lingkungan yang berbeda. Ada tuntutan situasi dan kondisi yang membuat pemimpin muncul ke permukaan. Nah, tentu saja penulis-penulis dari referensi yang kita baca itu memiliki referensi dan experience atau pengalaman yang berbeda. Kalau kita diskusikan lebih lanjut, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui suatu proses yang namanya perubahan. Jadi pemimpin itu pada dasarnya tidak hanya dibayangkan sebagai individu yang duduk di satu posisi, kemudian mengatur segalanya sesuai dengan sistem yang ada. Pemimpin juga harus bisa dibayangkan bahwa mereka akan memiliki tugas untuk mencari hal baru, mencari tatanan yang baru. Kita bicara pemimpin efektif sekarang. Pemimpin efektif pada dasarnya itu harus bertanggung jawab melalui kepemimpinan bersama. Jadi tidak hanya individu itu saja yang kemudian bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi. Yang berikutnya adalah keterampilan memimpin itu harus dibagikan ke anggota organisasi yang lain. Kemudian pengikut bawahan itu juga harus mendukung kepentingan organisasi. Maka dengan 3 poin itu pemimpin dikatakan efektif. Ada 5 kunci elemen kepemimpinan, yaitu pengaruh, pemimpin, perubahan, individu, dan tujuan organisasi. Untuk pemimpin dan pengikut, kita memahami bahwa poin ini adalah intinya adalah bahwa setiap individu antara anggota organisasi dan pemimpin harus memiliki hubungan yang baik. Kemudian pemimpin yang baik juga harus memiliki pengaruh yang kuat di antara pengikutnya. Sedangkan tujuan organisasi tentu saja di awal saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah tujuan akhir daripada organisasi yang diinginkan untuk kesejahteraan bersama. Perubahan dilakukan oleh pemimpin organisasi agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan anggota organisasi akan mendukung hal itu.